Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan untuk admin STIT Sifa Bogor. Ini sudah bisa terekam. Kita buka secara resmi dulu deh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebentar saya buka materinya dulu. Karena nanti teman-teman insya Allah nanti akan ada yang presentasi juga dan nanti ada nilai kelompoknya. Tapi sebelum itu karena belum hadir semua, sebentar ada. Syukran jazakumullahu khairan. Teman-teman jangan lupa absensi di presensi di kampusnya ya. Karena teman-teman yang presensi juga belum hadir semua, kita coba masuk dulu ke materi. Sebetulnya file PDF dari Fikih Miyasarnya sudah dikirimkan dan PPT yang pertemuan sebelumnya juga sudah dikirimkan ke e-campus di pertemuan yang keberapa ya, ke-4 kayaknya ya. Sebentar coba kita cek dulu. Di pertemuan yang ke-4 betul. Sudah direkam juga di yang pertemuan ke-4, tapi yang pertemuan ini belum. Sambil menunggu teman-teman, saya buka dulu ini. Ya, ini kita masih membahas tentang fikih zakat dan wakaf. Teori sekali memang ini. Dan ini sesuatu yang karena ilmunya ini ilmu agama, nisbatnya ilmu agama, ilmu akhirat, sehingga memang tidak bisa kita mungkin ada banyak yang bisa kita diskusikan bagaimana kondisi nyatanya, makanya nanti ada presentasi. Adapun untuk materinya memang sangat teoritis sekali. Ini ilmu yang tidak bisa kita ubah-ubah atau memberikan opini pribadi di dalamnya, kecuali melihat nanti berijtihad bagaimana masalah kontemporernya. Adapun seperti definisi, kemudian nanti hal-hal teknisnya seperti nisabnya, haulnya, bagaimana apa aja harta-harta yang harus dizakati, itu semua sudah tetap, sehingga tidak bisa kita ubah-ubah dan tidak bisa kita tambah ataupun kita kurangi. Bismillah. Ini sudah masuk beberapa teman-teman. Saya izin bagi ke layar dulu, mungkin nanti presentasinya menyusul dulu ya. Kita coba bisi nanti mulai semakin tidak kondusif gitu ya. Jadi kita coba ini apa ya? Oh. Masalah ini bukan entire screen harusnya. Oh, harusnya window aja. Kalau pegang laptop nggak boleh semangka. Nyalain lampu. Oke, alhamdulillah, bismillah, kita mulai dari materinya dulu. Sebelum nanti kita diskusi, ini hal-hal yang perlu kita ketahui secara jelas dan memang tidak bisa diubah. Ini hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan. Kemarin ada beberapa pertanyaan juga, yang itu akhirnya kita jadikan sebagai topik-topik untuk presentasi teman-teman, karena memang hal-hal yang teman-teman tanyakan relate ya dengan apa yang kita hadapi di keseharian kita. Kemarin kita sudah bahas pengantar tentang zakat, semoga teman-teman masih ingat. Oh iya, sebelumnya teman-teman insya Allah pekan depan tuh kita sudah mulai ujian ya. Betul tidak ya? Atau pekan depannya lagi? Siapa yang belum ada info, Bu. Gimana? Belum ada yang info? Belum ada info untuk ujian, bukan? Oh, saya sudah menerima info tentang ujian, katanya mulai pekan, insya Allah pekan depan sudah ada ujian. Dan ujiannya itu esai sedikit.
UTS Gimana? maksudnya ya? UTS ya? Iya, ujian UTS maksudnya. Oh iya, Betul. belum ada info ke ini. Pak Renal belum infoin. Oh, Masya Allah. Oke, oke. Nanti mungkin kita sampaikan ke lewat Hekoma. Insya Allah pertanyaan. Kalaupun nanti kita ujian, harus bukan depan ujian. Insya Allah tidak ada yang maksudnya nggak perlu dihafalkan banget karena ini kan juga online kita pembelajarannya. Walaupun mungkin nanti semoga kita ada kesempatan offline juga, tapi nanti kita coba rancang pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu textbook banget. Jadi teman-teman lebih di uji skill analisisnya gitu ya, skill bagaimana teman-teman memahami sesuatu dan memandang sesuatu. Saya ingin lihat perspektif teman-teman terhadap hal-hal yang masih basic tentang zakat ini. Definisi zakat kita sudah bahas, hukum zakat dan lain-lainnya kita sudah bahas, hukum bagi orang yang mengingkari zakat, yang menolak zakat, membayar zakat karena kikir, kemudian harta yang wajib dizakati, kemudian hikmah dari diwajibkannya zakat, dan kepada siapa orang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian kita juga sudah bahas macam-macam zakat, ada zakat harta dan zakat badan, atau zakat mal dan zakat fitrah dan zakat hutang. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas lebih detail tentang zakat emas dan perak. Yang kemarin sudah kita bahas, sudah saya buatkan PPT-nya. Adapun yang ini, pada Allah beberapa hari terakhir ini kami sedang kurang banyak yang sedang kurang sehat, jadi insya Allah akan saya buatkan juga tapi menyusul. Sementara kita akan menggunakan PDF ini dulu. Teman-teman bisa download, ada di pertemuan keempat, sudah saya uploadkan. Jadi kalau misalkan ada yang mau baca-baca bisa lihat dari sana. Di kitab fikih Muyassar ini dia membahas secara lengkap tentang fikih dan seperti judulnya Muyassar, dimudahkan. Jadi nggak terlalu panjang, nggak banyak pendapat-pendapat ulamanya, bukan fikih yang secara khusus membahas tentang perbedaan pendapat, tapi inti-intinya aja, dan dia lumayan holistik. Jadi pembahasan ilmu fikih mulai dari tohara, sholat, kemudian zakat, puasa, haji juga ada dibahas di sini. Yang penting-penting yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Karena di pertemuan kedua kita sempat bahas bahwa ilmu fikih itu nanti hukum mempelajari itu tergantung dengan topiknya apa. Kalau topiknya itu berkaitan dengan hal-hal yang memang perlu kita lakukan setiap hari, seperti sholat, seperti wudhu, itu perlu kita ketahui dengan hukum wajib fardu ain untuk masing-masing kita. Adapun nanti yang sifatnya muamalah, yang sifatnya misalkan fikih nikah, itu kondisional. Ketika memang kita hendak melaksanakannya, perlu kita memahami terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Gitu. Tapi ada juga yang sifatnya sunnah. Dia menjadi kemuliaan tersendiri bagi orang yang mempelajarinya. Yang mau mempelajari lebih dalam, mempelajari tentang perbedaan pendapat ulama, atau ijtihad di balik kasus-kasus tertentu, itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Nah, zakat ini, untuk zakat fitrah nanti ada juga pembahasannya, diwajibkan secara khusus untuk kita masing-masingnya, dan zakat mal juga kita semua pengen jadi orang yang kaya dan bisa bermanfaat gitu ya untuk umat. Maka sebelum kita menjadi orang kaya, ini Ahwan masuk, sebelum kita menjadi orang yang punya banyak harta, kita harus tahu dulu apa hak dan kewajiban dari harta kita. Kepada siapa dia harus dikeluarkan zakatnya nanti. Dan kita pengen punya banyak emas ya. Kalau yang nggak pengen ya mungkin nggak harus mempelajari ini. Tapi orang yang pengen harus tahu juga seperti apa nanti hukum-hukum zakatnya. Maka di pertemuan ini insya Allah kita akan belajar tentang zakat emas dan perak. Teman-teman bisa membaca ini sendiri, tapi di pelajaran di kelas kita ini kita akan sama-sama bahas, mendiskusikan lebih dalam, dan kita akan lihat apa hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari bab kedua fikih Muyassar, kitab zakat emas dan perak. Bismillah, kita mulai. Bab ini, bab tentang zakat emas dan perak, terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, kita akan membahas tentang hukum zakat emas dan perak dan dalil yang menetapkannya. Apa sih hukum dari zakat emas dan perak, dan apa
dalilnya. Karena dalil itu menjadi sebuah fondasi kenapa kita harus melakukan sesuatu. Ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia itu semuanya halal, semuanya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu ya, dalam muamalah secara umum boleh semuanya. Kecuali ada dalil yang mengharamkan urusan dunia. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah semuanya haram. Kecuali ada dalil yang menetapkannya. Maka apa hukumnya? Pertama, hukum zakat emas dan perak adalah wajib ditunaikan berdasarkan firman Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya oleh orang yang misalnya belum paham tentang ini, atau ini yang harus membedakan kita dengan orang yang belum pernah belajar ya, kita harus tahu ketika kita ditanya. Jadi ilmu itu betul-betul kita pahami, dan ketika kita ada orang yang membutuhkan ilmu tersebut, kita bisa menyampaikan, serta kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Wajib itu punya konsekuensi, kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan kita dapat dosa. Gitu. Jadi itu yang bisa membuat kita memotivasi diri kita untuk mengamalkan sebuah ilmu. Ilmu itu bukan hanya untuk sekedar dikagumi, bukan hanya sekedar untuk dihafal atau untuk diketahui aja, tapi untuk diamalkan. Itulah hakikat ilmu. Kalau hanya diketahui, dia hanya pengetahuan, tahu aja. Tapi ilmu itu dia diamalkan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka kita lanjutkan, hukum dari zakat emas dan perak adalah wajib ditunaikan berdasarkan firman Allah. Apa dalilnya? Kata siapa dia wajib? Ternyata kata Allah, kata Rabb yang menciptakan kita. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya. Nah, menafkahkan ini menurut para ulama diartikan dengan menzakatkannya, mengeluarkan hak zakatnya. Maka beritahukanlah kepada mereka, mereka akan mendapat siksa yang pedih. Intinya ayat ini memberikan ancaman bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia akan mendapat siksa. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau dalam usul fikih, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukumnya wajib. Ketika ada ancaman, jika tidak melakukan, maka ada kabar gembira jika kita melakukan. Gitu. Itu kan konsekuensi wajib ya. Kalau kita melakukan, kita dapat pahala. Kalau meninggalkan, kita dapat dosa. Seperti itu secara ilmu usul fikihnya. Dan tidak harus diancam dengan hukuman kecuali orang yang meninggalkan kewajiban. Gitu. Nanti ada juga ada al-amru dan an-nahyu dalam usul fikih, bahwa ketika ada an-nahyu, dia sifatnya haram. Haram meninggalkan. Haram jika tidak dikeluarkan zakatnya. Maka yang wajib adalah sebaliknya, harus dikeluarkan zakatnya. Juga kata siapa dia wajib? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaiha min nar." Ini sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, bagaimana orang yang dia punya harta, punya emas dan perak, tapi tidak mengeluarkan zakatnya, Allah akan menjadikan emas dan perak itu seperti lempengan, atau kalau istilahnya kayak dicairkan ya, dicairkan kemudian dijadikan lempengan, atau kayak setrika mungkin ya, bawahnya datar gitu, kemudian dipanaskan di neraka, kemudian ditempelkan di punggungnya, di keningnya, di perutnya, di lambungnya gitu. Juga ijma para ulama. Teman-teman semoga masih ingat juga sumber dari ilmu fikih ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Ini sesuai urutannya. Yang pertama harus Al-Quran. Kalau tidak ada di Al-Quran baru yang kedua. Kalau tidak ada yang kedua baru yang ketiga. Kalau tidak ada yang ketiga baru yang keempat. Seperti itu bagaimana ulama membuat sebuah ijtihad. Ini ijtihad ini menarik ya teman-teman ya. Karena ilmu ijtihad ini ilmu dia yang artisan gitu. Ilmu yang hanya bisa dikuasai oleh seseorang yang paham betul. Perlu taufik dari Allah. Ini ilmu yang bukan ilmu teknis seperti mungkin perhitungan, pemrograman, hal-hal yang atau menerjemahkan. Itu hal-hal yang mungkin sekarang sudah bisa diganti oleh mesin, oleh AI. Tapi ijtihad ini nggak bisa. Ijtihad ini sangat detail gitu. Melihat berbagai sisi, semuanya dilihat. Hukum nikah apa? Hukum nikah sunnah, tapi bisa jadi berbeda setiap orang.
Begitu juga nanti hukum zakat, hukum orang yang meninggalkan zakat. Dilihat dulu orangnya kayak apa. Nanti juga ulama harus mempertimbangkan berbagai kondisi di sekitarnya. Dan itu nggak bisa dilihat oleh mesin. Itu harus membutuhkan intuisi dari seorang ulama yang dia punya ilmu yang penuh tentang ini. Maka kabar gembira untuk teman-teman semua. Barakallahu fikum yang sudah mempelajari ilmu ini, ilmu fikih, ilmu yang menurut kami ilmu yang betul-betul menjadi warisan para nabi. Para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Gitu. Jadi insya Allah ini sebuah ilmu yang tidak akan tergantikan kok oleh AI gitu. Apa ijma para ulamanya? Ijma para ulamanya bahwa di dalam 200 dirham terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham atau nisful ushri atau setengah dari 1/10 atau 1/20 gitu ya. Emas apabila mencapai 20 mithqal dan harganya senilai dengan 200 dirham, maka zakat wajib ditunaikan kepadanya. Nanti kita akan lihat bagaimana ini kalau misalkan diubah menjadi rupiah gitu ya. Karena sekarang kan kita sudah nggak pakai dirham dinar ya, kita pakai uang rupiah. Bagian kedua, jadi ini yang pertama hukumnya, wajib, dan dalilnya. Dalilnya ternyata mencakup semuanya tuh, udah ada dari Al-Quran, udah ada dari As-Sunnah, udah ada dari Ijma. Gak perlu kias karena udah jelas. Kias itu hanya dipakai kalau nggak ada dalil jelasnya. Kadar zakat emas dan perak. Teman-teman afwan sekali lagi ini mungkin agak kurang kondusif suaranya, tapi semoga masih bisa terdengar dan teman-teman masih bisa lihat sambil menyimak dari layar gitu ya. Dan semoga teman-teman bisa fokus, karena orang yang memberikan 100% waktunya untuk ilmu belum tentu dia dapat 100% juga baliknya. Maka bagaimana kalau misalkan kita cuma ngasih 50%, bagaimana kalau kita cuma ngasih 10%. Jadi saya harap semoga kita semua bisa memberikan all our best ke proses penuntut ilmu kita ini gitu, karena ini ibadah insya Allah. Semoga ketika kita niatkan ini untuk ibadah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri, untuk memberikan manfaat bagi umat, untuk memperbaiki ibadah kita, terutama ibadah zakat kita, maka semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu dan dengan melaksanakan perintahnya, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kita lanjutkan. Jadi afwan ada banyak jeda-jeda ini di tengah-tengahnya. Kadar zakat emas dan perak. Kadar yang wajib untuk emas dan perak yaitu 1/4 dari 1/10. Oh, rubu' al-ushri. Rubu' al-ushri. 1/4 dari 1/10. Kalau dalam bahasa Arabnya gitu ya. Atau 2,5%. Teman-teman insya Allah udah tahu semua. Kadarnya 2,5%. Jadi dari setiap 20 dinar emas terdapat kewajiban zakat setengah dinar. Masya Allah, ini luar biasa karena kecil sekali teman-teman. Gak ada 1 dinar dari 20 dinar gitu. Dan ini beda banget sama pajak mungkin ya. Beda banget sama nanti teman-teman juga akan ada yang bahas jika dibandingkan dengan charity lain dalam agama lain. Seperti misalkan di Kristen ada tithe, 1/10-nya. Mereka 10% dari harta itu perlu dikeluarkan perpuluhannya gitu. Sedangkan kita nggak sampai 10%, kita 1/4-nya. 1/4 dari 1/10. Maka cuma 25%. 2,5%. Nah, jika nominalnya sudah sampai ke 20 dinar, kewajiban zakatnya adalah setengah dinar. Sedangkan nominal harta jika lebih dari itu, lebih dari batas nisab, maka zakatnya 2,5% dari seluruh harta tersebut, dari seluruh emas dan perak tersebut. Dari setiap 200 dirham, dinar itu dari emasnya, 200 dirham itu dari perak, kewajiban zakatnya 5 dirham. Ini kalau dihitung per dirham dan dinar ya. Jika nominalnya lebih dari 200 dirham, lebih dari batas nisab,
maka zakatnya tetap untuk perhitungan tadi 2,5%. Kalau misalkan ada 400 dirham, maka zakatnya 10 dirhamnya. Kalau misalkan ada 600 dirham, maka 15 dirhamnya. 15 dirham zakatnya. Dan begitu seterusnya, intinya hanya 2,5%. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat tentang zakat. Wa fir riqati kullu mi'atai dirhamin rub'ul usyri. Pada setiap 200 dirham, kewajiban zakatnya hanya 1/4 dari 1/10. 1/4 dikali 1/10 adalah 1/20. 1/40 atau 2,5%. Salah, 1/40 ya. Dan berdasarkan hadis, walaysa 'alaika syai'un yani fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Ini membahas tentang nisabnya. Nisabnya itu tidak ada kewajiban mengeluarkan harta emas yang kita miliki kecuali kalau sudah sampai batas 20 dinar. Dan jika فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 dinaran وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ, dan sudah genap 1 haul, maka di dalamnya barulah ada kewajiban dikeluarkan zakatnya, yaitu setengah dari misqal. Hafiha nisfu misqalin. Sebentar, saya izin 1 menit. Kita lanjutkan. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkataannya, tapi diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kalau di ilmu hadis kita belajar bahwa hadis itu tidak semuanya perkataan Nabi, tapi juga sifat-sifat Nabi atau apa yang Nabi tetapkan, atau apa yang Nabi itu lihat dan beliau tidak melarang, tidak memerintahkan. Itu juga bisa jadi hadis ya, bukan hanya perkataan atau qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga bisa anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqalin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berarti menceritakan tentang kisah Nabi mengambil setengah mithqal dari setiap 20 mithqal. Itu adalah kadarnya. Jadi kadarnya adalah 2,5% dari 20 dinar atau 200 dirham. Nanti kita lihat berapa gramasinya ya kalau di sekarang. Kemudian syarat-syarat zakat emas dan perak. Disyaratkan untuk wajibnya zakat dan pada emas dan perak syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah mencapai nisab. Tadi nisabnya adalah 20 mithqal untuk emas. Tadi berdasarkan hadis, walaysa 'alaika syai'un ya hatta yakuna 20 dinaran, atau 20 dinar, 20 mithqal atau 20 dinar kalau diemaskan. Nah, di sini sudah disebutkan. Ternyata dinar ini, 20 dinar ini sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas, kalau di sekarang 1 gram itu berapa ya? Mungkin 2 juta kayaknya ya. Iya nggak sih? Berarti kira-kira 170 juta kalau misalkan diuangkan. Tergantung berapa harga emasnya ya, karena dia bisa berubah-berubah gitu harga emas. Tapi intinya patokannya adalah ini, dia yang nggak berubah. Sedangkan harga nanti di rupiahnya berarti menyesuaikan dengan berapa harga emas saat itu. Dan kalau kita sudah punya 85 gram emas, misalkan harga emas sekarang 1 juta, ya berarti 85 juta. Atau kalau misalkan sekarang kayaknya udah 2 jutaan ya, udah masuk kepala 2, itu 170 jutaan dan sudah melalui 1 haul, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%-nya. 2,5%-nya nanti dihitung berapa dari uang yang kita milikinya tadi. Kalau misalkan uangnya pas 85 gram atau 20 dinar, maka yang dikeluarkan adalah setengah miskolnya atau setengah dinarnya. Atau kalau misalkan diuangkan tadi minimal 170 juta, 2,5% dari 170 juta berapa? Atau kalau misalkan lebih dari itu, maka terus dihitung, intinya 2,5%-nya. Adapun perak adalah 200 dirham. Intinya kalau misalkan kita mau hitung, karena sekarang kita mungkin jarang pakai dinar dirham, ya udah pakai emas aja ya, seharga emas, kemudian nanti diuangkan.
Kalau dirupiahkan dia jadi berapa? 85 gram dikali harga emas saat itu. Tapi kalau misalkan nanti ditanya berapa nisab perak adalah 200 dirham. Hadisnya adalah walaisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah. Kalau misalkan perak itu kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Nah, 1 uqiyah ini 40 dirham ternyata. Dan 5 uqiyah ini kalau dikalikan dengan 40 jadinya 200 dirham. Seperti itu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi wa fi riqati rub'ul ushri. Kemudian para ulama berijma bahwa nisab perak adalah 5 uqiyah atau 200 dirham dan nisab emas adalah 20 mithqal atau 20 dinar gitu ya. Seperti itu, ini adalah tentang satu lagi syarat-syarat umum lainnya yang telah dijelaskan berkenaan dengan orang berzakat. Jadi selain tadi sudah sampai nisab yaitu 85 gram emas, sudah 1 haul juga, maka syarat-syarat yang lainnya yang sebelumnya sudah kita bahas kepada siapa diwajibkan zakat itu tetap berlaku. Dia harus Islam, dia harus merdeka, dia merupakan kepemilikan sempurna, jadi bukan ini milik bareng-bareng gitu, punya saya dan suami atau punya saya dan orang tua. Kalau bareng-bareng nanti nggak bisa gitu, harus punya kepemilikan sempurna 1 orang. Kemudian berputarnya 1 haul atau 1 tahun gitu ya. 1 haul ini 1 tahun, jangan lupa hijriah. Kemudian penggabungan emas kepada perak. Ternyata teman-teman tidak boleh digabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisabnya. Kalau kita punya emas, kita punya perak, masing-masing harus dihitung satu-satu gitu supaya tidak tercampur nanti nisabnya karena nisabnya beda. Emas itu tadi 20 dinar atau 20 apa istilahnya tadi mithqal, adapun perak ini 200 dirham. Menurut pendapat yang sahih, karena mungkin nanti ada pendapat yang lain. Selalunya kalau dalam fikih selalu ada perbedaan pendapat. Tapi yang kuat adalah yang menyatakan bahwa tidak boleh digabungkan. Karena keduanya jenis yang berbeda. Sehingga salah satunya tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Seperti unta dan sapi. Ini ada contoh lainnya, unta dan sapi. Kalau misalkan kita punya hewan ternak, kemarin di pertemuan sebelumnya ada yang bertanya soal hewan ternak kambing ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang punya sapi, punya kambing, nggak bisa digabung gitu. Nanti kalau misalkan diuangkan, mereka jadi berapa ya? Sampai nggak ya 170 juta? Enggak, tapi masing-masing punya nisabnya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya unta segini ditambah sapi segini, nanti masing-masing punya nisab masing sendiri-sendiri. Gitu. Dan nanti dikeluarkan zakatnya juga sendiri-sendiri. Meskipun begitu juga jawab dengan gandum. Atau kemarin ini kita sudah bahas di pembahasan tentang makanan pokoknya atau biji-bijian. Meskipun tujuannya sama, meskipun sama-sama hewan ternak atau sama-sama biji-bijian atau sama-sama, kalau di sini kan yang pertama berarti alat tukar gitu ya, emas dan perak, tapi harus dipisah. Apa dasarnya? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah. Harus sampai 5 uqiyah. Jadi kalaupun misalkan kita punya 5 uqiyah plus misalnya 19 dinar emas gitu ya, itu kan kalau dijumlah berarti harusnya udah nyampe nisab harta gitu ya, nisab kalau ditambah berarti kan udah 20 dirham lebih, tapi ternyata enggak, harus dipisah ya. Kalau misalkan belum nyampe 20 dirham enggak harus dikeluarkan. Begitu juga kalau perak, kalau belum sampai 200 dirham, kebalik, astagfirullah. Kalau belum sampai 200 dirham peraknya maka nggak ada kewajiban. Adapun pendapat yang membolehkan menggabungkan antara emas atau perak untuk menyempurnakan nisab tersebut, harus wajibnya pada zakat ya, pada perak yang kurang dari 5 uqiyah bila ada emas yang melengkapi nisabnya. Ini yang menyatakan bahwa kalau misalkan dia punya emas, punya perak gitu ya, kemudian dijumlahkan gitu ya, dia ternyata melengkapi nisabnya nih. Oh ternyata misalnya
tadi 85 gram emas, ternyata dia cuma punya emasnya itu 80 gram, kemudian ditambah peraknya banyak. Nah, ada yang menyatakan bahwa ketika dia ditambahkan kemudian jadi lebih nisab salah satunya itu harus dikeluarkan, tapi tadi yang sahih tidak perlu digabungkan gitu. Pendapat yang ini ya, jika seorang memiliki 10 dinar dan 100 dirham, tidak ada kewajiban atasnya karena emas dizakati sendiri dan perak juga dizakati sendiri. Kita ambil pendapat yang sahih. Tapi ini hanya sebagai wawasan buat teman-teman bahwa ada juga pendapat yang menyatakan tidak demikian. Dan perlu kita memahami ini semuanya. Inilah yang Masya Allah dalamnya ilmu fikih. Kita mengetahui bahwa ada sisi yang berbeda gitu. Kemudian bagian yang kelima adalah tentang zakat perhiasan. Tidak ada perbedaan dari pendapat ulama tentang kewajiban zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan dan disewakan. Juga perhiasan yang diharamkan, misalnya yang diharamkan itu kayak misalkan laki-laki nggak boleh pakai cincin emas gitu ya, atau wanita menggunakan perhiasan dalam bentuk hewan itu juga nggak boleh ternyata. Teman-teman ini ada yang baru dari itu semua. Jadi zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan atau disewakan bukan dipakai ya, termasuk juga perhiasan-perhiasan yang nggak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai perhiasan emas, perempuan nggak boleh pakai perhiasan yang bentuk hewan. Itu semua wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini yang menjadi penting. Perhiasan yang disiapkan untuk dipakai, maka yang penggunaannya mubah boleh dipakai, dan untuk peminjaman, sebentar, salah. Ini gimana cara kita menghapus ini? Ada yang menyatakan bahwa perhiasan yang disiapkan untuk penggunaan yang mubah jadi digunakan, dan untuk dipinjamkan peminjaman, menurut pendapat yang sahih, kalau di tafsir Muyassar ini dikatakan bahwa tetap ada dua pendapat dari kalangan ulama, zakatnya itu wajib. Walaupun ada juga pendapat ulama yang menyatakan bahwa kalau perhiasannya itu dipakai, digunakan gitu ya, di sini coba kita ganti warnanya, dia tuh bukan disewakan, bukan juga disimpan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi menurut tafsir Muyassar ini hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Apa dalilnya? Kalau yang ini kan tidak ada perbedaan pendapat ya. Kalau yang ini ternyata ada perbedaan pendapat. Ada dua pendapat. Gitu. Dalilnya apa? Pertama, keumuman dalil yang mewajibkan zakat pada emas dan perak. Jadi, karena tafsir Muyassar ini, dia mengambil pendapat bahwa zakat perhiasan, baik itu yang dipakai, disimpan, disewakan, baik itu yang boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan, itu semua wajib dikeluarkan zakatnya. Dan dalilnya adalah semua dalil yang menunjukkan bahwa emas dan perak itu harus dikeluarkan. Sebentar. Ada saya mencium ada bau aroma gosong, khawatir karena kompornya menyatu, ternyata tidak. Jadi menurut tafsir Muyassar bahwa dalil-dalil yang menyebutkan tentang hukum zakat dan wakaf ini umum gitu, jadi bisa juga digunakan untuk semua perhiasan, baik itu dipakai ataupun disimpan. Juga ada hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnahu wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatani ghalidhatani min dhahabin, faqala atu'addina zakata hadha, qalat la, qala ayasurruki an yusawwirakillahu bihima siwaraini min narin, fakhala'athuma wa
fashaqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah seseorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak perempuannya. Kemudian di tangan anak perempuannya ada 2 gelang besar dari emas. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu mengeluarkan zakat dari gelang ini? Lihat, gelangnya itu dipakai gitu ya, perhiasannya dipakai. Kemudian dia menjawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu senang kalau Allah karena sebab kedua gelang tersebut memakaikan gelang untukmu dari api neraka? Kemudian wanita tersebut melepaskan keduanya dan memberikan keduanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kesimpulannya? Apa analisisnya? Hadis ini adalah dalil bahwa perhiasan yang digunakan itu juga dikeluarkan zakatnya. Walaupun ada juga yang tidak, yang menyatakan tidak gitu ya. Dan yang kami pelajari, yang saya pelajari dulu menggunakan kitab dari Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim dari apa namanya Madinah, itu dinyatakan bahwa tidak perlu dikeluarkan zakatnya jika perhiasan itu digunakan. Allahu a'lam, teman-teman boleh mengambil pendapat yang lebih menenangkan bagi teman-teman dan teman-teman yakin bahwa dalilnya ini lebih kuat gitu. Karena sebagaimana hadis dari apa namanya di salah satu hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan bahwa istafti qalbak, akan ada banyak perbedaan pendapat tapi minta fatwa pada hati kita. Hati kita tahu mana yang paling menenangkan buat kita gitu. Kalau dalam tafsir Muyassar ini dinyatakan bahwa pendapat yang mewajibkan zakat perhiasan lebih hati-hati dan lebih membebaskan tanggungan. Jadi insya Allah ini lebih aman gitu ya untuk kita di dunia dan di akhirat. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ada hadis dari Rasulullah SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kita kepada apa yang tidak meragukan kita. Jadi mana yang membuat kita yakin, maka itu yang kita ikuti. Sampai halaman 216, ini sudah menjelang jam 9. Nanti teman-teman juga boleh memberikan presentasinya. Kita lihat dulu sebentar, ada berapa halaman lagi hingga akhir. Oke, kita masih ada 2 halaman lagi. Insya Allah kita selesaikan. Semoga belum selesai sampai jam 9 nanti ya. Jadi teman-teman bisa presentasi. Kita lanjutkan. Tadi sudah zakat emas, sudah zakat perak, sudah nisabnya sudah 85 gram kalau emas, atau 20 dinar kalau dipakai dinar. Kemudian 200 dirham atau 5 atau 20 uqiyah atau ya 200 dirham lah ya. Perak kalau perak, tapi kalau misalkan diuangkan ya tinggal disesuaikan berapa 85 gram emas tersebut kalau diuangkan gitu ya. Dan tadi juga kita sudah bahas bahwa keduanya kalau menurut pendapat yang sahih tidak harus digabungin gitu. Jadi emas itu punya nisab sendiri, perak juga punya nisab sendiri untuk zakatnya. Kemudian barusan kita sudah bahas tentang zakat perhiasan. Ternyata tafsir Muyassar ini memilih pendapat yang menyatakan bahwa zakat perhiasan, baik itu disimpan ataupun digunakan, semuanya itu harus dikeluarkan zakat. Kemudian kita lanjut ke zakat harta perdagangan. Urud at-tijarah. Urud at-tijarah, kata al-urud berasal dari kata ardun atau aradun. Aradun, ra-nya disukun atau aradun, ra-nya di fathah. Yaitu sesuatu yang disiapkan oleh seseorang untuk diperdagangkan dari jenis barang apapun. Sesuatu yang disiapkan untuk diperdagangkan, jenis barangnya apapun gitu, nggak ada batasan. Ini adalah jenis zakat yang paling umum dan paling luas cakupannya. Al-urud, kalau secara bahasa artinya sesuatu yang tampak sebentar. Al-urud artinya sesuatu yang tampak sebentar. Menarik teman-teman, kalau kita lihat bahasa Arab itu selalu menggunakan kata-kata yang dia tuh punya makna gitu. Kayak malun, harta, artinya itu condong. Mala yamilu, condong. Karena hati manusia selalu condong kepadanya. Dunia, ad-dunya, itu berasal dari kata dana, ya denu. Artinya rendah, sebentar, remeh gitu.
Karena ternyata itulah hakikat dunia. Demikian juga di sini al-urud. Al-urudu artinya sesuatu yang tampak sebentar. Karena ternyata dia tidak tetap, namanya harta, kalau diperdagangkan dia akan berputar. Dia nggak netep gitu, bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, dia tampak sebentar, dia kemudian hilang. Karena pedagang itu sebenarnya kan tidak menginginkan barang dagangannya ya, maksudnya bukan akan menggunakan barang dagangannya, tapi menginginkan profit atau keuntungan. Itu yang dicarinya dalam bentuk emas ataupun perak. Nanti hasil dari perdagangan itu akan diemaskan atau diperakkan. Kalau zaman dahulu kan memang alat tukarnya masih emas dan perak ya. Kalau kita sekarang berarti yang kita harapkan itu bukan kalau misalkan kita jualan baju, bukan baju ya sebetulnya yang kita butuhkan, tapi profit dari bajunya itu, keuntungan dari bajunya itu yang nanti akan kita uangkan. Kalau kita sekarang pakainya rupiah. Sebentar saya izin 1 menit lagi untuk matikan air di kamar mandi. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini tentang zakat pada harta perdagangan, hukumnya wajib berdasarkan firman Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Insyaallah teman-teman sudah hafal semua ya di surat Az-Zariyat. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi Masya Allah, Allah tuh tahu bahwa ada orang-orang yang mereka itu butuh, tapi mereka menjaga izah atau menjaga diri nggak meminta. Makanya Allah perintahkan zakat untuk orang-orang yang berkelebihan, untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir yang mungkin mereka nggak meminta, tapi juga ada yang meminta. Juga berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Nafkahkan tadi ya, zakatkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik. Kemudian juga sabda Nabi kepada Mu'adz, yang dulu kita bahas ini kayaknya di pertemuan awal ya, fa'alim anna Allah aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, tidak diragukan bahwa barang perdagangan juga harta. Maka barang perdagangan pun wajib dikeluarkan zakatnya. Karena nanti dapat profitnya itu diuangkan, nanti uangnya harus kita hitung nisabnya, apakah sudah sampai 85 gram emas atau tidak. Nah, apa syaratnya? Syarat wajibnya adalah pertama, proses memilikinya harus dengan jalan perbuatannya sendiri. Seperti membeli dan menerima hadiah, sehingga proses warisan dan yang semisalnya dari sesuatu yang didapatkan secara paksa tidak termasuk dalam kategori hal tersebut. Jadi teman-teman mungkin sudah belajar di harusnya sudah belajar ya di introduction fikih muamalah, bahwa kata itu bisa didapatkan secara muamalah gitu ya, secara sukarela satu sama lain, kita ngasih, kita nerima gitu ya, atau kita bisa dapat dengan secara paksa. Dengan cara paksa itu maksudnya kita bisa memberikan dengan cara paksa, kalau terpaksa gitu ya, kalau kita wafat, maka harta kita mau nggak mau, ridho nggak ridho harus dikasihkan ke orang lain. Juga kalau misalkan ada orang-orang terdekat kita yang wafat, kita bisa secara terpaksa mendapatkan harta warisan. Itu jadi cara mendapatkan harta itu ada yang dengan paksa, ada yang dengan sukarela gitu. Nah ternyata harta perdagangan ini nggak termasuk jika dia merupakan harta yang didapatkan secara paksa atau harta warisan gitu. Kemudian tujuan memilikinya memang dengan niat berdagang, karena tadi kalau pedagang itu memang niatnya itu mendapatkan profitnya, mendapatkan uangnya. Yang ketiga, nilainya harus sampai ke nisab, di samping 5 syarat yang lain. Sampai nisab 5 syarat yang lain kayak tadi ya, muslim, pemilikan sempurna, kemudian sudah lewat 1 haul, dan selanjutnya yang baru berikut ini. Bila sudah berputar 1 haul, maka harta perdagangan diperkirakan nilainya. Jadi aset yang dimiliki, kalau misalkan tadi kita jualan baju ini kalau dihitung, dijumlahkan semuanya berapa nilainya.
dalam rupiah. Dan diperkirakan nilainya dengan menggunakan standar emas. Tadi standar emas ataupun perak juga boleh. 85 gram kalau emas ya. Kalau perak 200 dirham atau tadi 20 uqiyah ya. Bila ternyata nilai dari aset harta perdagangan yang kita miliki sudah mencapai nisab dan sudah sampai 1 tahun ya, jangan lupa, maka wajib dikeluarkan zakatnya berapa? Ternyata hanya 2,5%. Rubu al-ushr, 1/4 dari 1/10. Gitu, Masya Allah, Allah tuh bilang dari 1/4 dari 1/10 ya, bukan langsung 1/40. Karena Allahu a'lam, tapi saya melihatnya ada beberapa agama lain yang menyebutkan perpuluhan, 1/10 gitu. Kemudian Allah dalam Islam menyebutkan 1/4 dari 1/10. Jadi itu sangat kecil sekali gitu. Tidak seperti agama-agama yang lain. Nah, kemudian dalam menetapkan nilai barang dagangan, harga saat barang itu dibeli tidak dijadikan patokan, bukan harga saat barang dibeli. Karena nilainya bisa berubah-ubah ya, harga bisa naik turun. Tapi yang dijadikan pertimbangan adalah nilai barang saat haul sudah sempurna. Artinya nilai barang tersebut setelah 1 tahun. Misalnya gini, kita punya baju berapa ya, kalau baju itu berapa pieces ya? Misalkan satu bajunya itu harganya 100.000 gitu ya. Berarti untuk mencapai harga 1 juta kan kita butuh 20 baju. Nanti 20 baju itu kita kalikan dengan harga emas saat ini. Jadinya banyak ya. Tapi intinya saya jadi nggak gitu nih. Harga yang digunakan, jadi oke, saya mau menguangkan gitu ya tadi ya, dihitung barang dagangan ini cuman pakai nilai yang mana nih, pakai nilai saat kita beli atau harga kita jual. Ternyata yang digunakan adalah nilai barang tersebut saat haulnya sempurna. Jadi nilai barangnya bisa naik turun, tapi angka yang dipakai adalah ketika sudah 1 tahun dari kepemilikan barang tersebut. Jadi misalkan barang ini pas kita beli dulu, baju misalnya, pas kita beli dulu itu 100.000, tapi ternyata setelah 1 tahun kemudian dia naik jadi 200.000. Maka yang digunakan adalah untuk menghitung nanti apakah dia sampai 85 gram atau tidak, apakah dia sampai nisab atau tidak, adalah harta nilai setelah sampai 1 haul atau nilai saat 200.000 tersebut. Gitu, semoga bisa dipahami. Dan itulah dia pembahasan tentang zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak kita ulas lagi sekilas 5 menit sebelum jam 9. Hukumnya wajib, kemudian dalil-dalilnya ada dari Al-Quran, ada dari As-Sunnah, ada dari Ijma. Kemudian kadarnya ternyata kadar zakatnya, kalau ternyata kadar zakat berarti berapa persen gitu yang dikeluarkan. Kadar zakatnya 2,5% dari berapa nisabnya? 20 dinar. 20 dinar atau 200 dirham kalau di perak. Ini dalil-dalilnya. Kemudian syarat-syaratnya. Syaratnya adalah mencapai nisab 20 mithqal kalau emas, dan kalau digramasi 85 gram. Kayaknya lebih mudah di gram ya, karena kita nggak menggunakan istilah Arab gitu ya. Dan untuk perak 200 dirham atau 5 uqiyah. Kemudian syarat umum lainnya yang tadi ya, Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, dan sudah mencapai haul. Penggabungan emas dan perak ternyata tidak digabungkan. Kalau kita punya emas, kita punya perak, masing-masing kita hitung nisabnya sendiri-sendiri. Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa boleh digabungkan, tapi yang sahih menurut tafsir fikih Miyasar ini dia tidak digabungkan. Kemudian zakat perhiasan, ada perbedaan pendapat ternyata. Kalau zakat perhiasannya itu dipakai, ada yang bilang dia ini tidak dikeluarkan zakatnya, tapi fikih Miyasar ini mengatakan lebih berhati-hati dikeluarkan juga zakatnya walaupun digunakan. Adapun yang hanya disimpan, disewakan, itu tidak ada perbedaan pendapat, harus dikeluarkan zakatnya.
Kemudian zakat harta perdagangan, urut at-tijarah, dia juga dikeluarkan zakatnya. Jadi barang jualan, aset jualan yang kita punya, itu diuangkan, dinilaikan gitu ya. Nilainya berapa? Kalau misalkan sampai 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah 1 haul. Itu ternyata bab kedua tentang zakat emas dan perak. Sampai di sini dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Sambil saya save nama-namanya, ini kok kayaknya berkurang kayaknya ya. Barangkali tadi ada yang belum absen. Saya ini kan dulu. Oh, ini Ahmad Al-Farizi baru bergabung lagi. Dan kita screenshot dulu buat di simpan buat presensi manual. Sampai di sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, ini memang kurang kondusif ya, karena suara sayanya sedang agak radang tenggorokan. Apakah bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Syukran ini Muhammad Wawan. Dari Muhammad Zaidah Fadlan, Haris Sucipto, Arif Rahman Hakim, Sueb Abdul Hakim, Ahmad Al-Farizi, Riki Hanafi, Selamat Warsona, dan Dedi Kusmana, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk presentasi, jadi Bu malam ini apa ditunda lagi minggu depan? Harusnya sih jadi, tapi masih ada nggak ya ini anggota kelompoknya, kelompok pertama dan kedua? Ini ceritanya saya ada Kang Riki ya sama Pak Selamat ada. sama satu lagi siapa teh? Pak Amiruddin. Iya betul. Tadi mah ada Pak Amiruddin. Ibu punten, sebelumnya saya masih di jalan ini. Oh mohon. Belum, baru pulang kerja tapi masih di perjalanan, masih belum sampai rumah. Oke. Lagi ada acara dulu ke Cibinong. Puntennya Bu ya. Enggak Sama banyak. yang lain. Tapi bentar, kalau boleh tahu sudah siap presentasi atau belum? Kenapa Bu? Sudah siap untuk presentasi atau belum? Tadinya minggu yang kemarin sudah disiapkan, cuman kan ternyata kan beda ini ya, beda pembahasan lagi. Jadi untuk yang sudah ditentukan kemarin belum sempat disiapkan untuk yang materi yang baru. Oke, apa namanya? Mas Riki Hanafi. Kelompok 2 udah siap Bu, udah siap presentasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini ada tabelnya ya. Kelompok 2 teh Muhammad Ubaidillah, Dedi Kusmana, Zaidah Fadlan, Muhammad Fuad Mansur. Tapi kayaknya cuma ada 2 ini. Ya, Mas Dedi Kusmana. Siapa yang belum ada? Muhammad Ubaidillah dan Fuad Mansur ada nggak ya? Ya? Ya. Bentar Bu, briefing dulu ya Bu. Maksudnya siap-siap dulu. Iya, nggak maksudnya 2 temannya ada juga nggak? Maksudnya kalau misalkan cuma berdua. Nggak ada Bu, cuma ada Denny, Fadlan sama Fuad aja. Fuad juga lagi sakit. Oh, pantesan nggak jadi masuk Zoom ini. Namanya juga tidak ada. Mau presentasi sekarang tetap atau nanti aja ditunda? Baik Bu, sebentar Bu. Mau sekarang atau ditunda aja? Gimana baiknya teman-teman aja, gimana nih teman-teman, mau sekarang apa mau nanti aja? Sikat Den, sikat. Lanjutkan anak muda. Dulu kita Den. Ayo gas ke. Ayo gas. Pokoknya. Ayo siap Mas Fadlan, buka layarmu. Ini Mama Gold Mansur udah masuk lagi. Sedang sakit ya, Teh Alma juga izin tadi nggak bisa hadir.
Oh, teman-teman ini angkatan ke-1 ya, Masya Allah. Betul Bu, Itu kita siapa Fadlan yang nggak dinamain? apa Akhwan? Itu siapa Fadlan yang nomornya gak dinamain? Astagfirullahaladzim. Jadi kelihatan semua ininya WA-nya. Privasi Akhwan, boleh dilihat. Keduanya langsung keluar. Enggak, kalau sudah siap dipresentasikan, boleh dipresentasikan sekarang. Biar enggak, kalau ditunda-tunda nanti malah keburu lupa. Iya Bu, nanti Biar kemudian tenang. lupa Bu, kasihan Bu. Iya, dan biar tenang juga. Insya Allah kayaknya jadi deh. Sebentar saya cek dulu sebentar ya. Tadi itu kita lihat di... Oh iya, teman-teman grupnya tadi itu siapa adminnya? Apakah ada dari teman-teman yang jadi anggota, jadi admin grup? Kenapa Bu? Ada teman-teman yang jadi admin grup? Oh, Arif Bu, Arif, ketua kelas. Oh, Mas Arif Rahman Hakim. Mungkin nanti boleh nggak kalau misalkan saya nanti minta nomor, nanti saya minta tolong Teh Alma deh buat kasih kontak saya ke Mas Arif Rahman Hakim. Kalau boleh nanti di-invite ke grup supaya kalau misalkan ada info-info tentang kelas kita bisa saya langsung infoin gitu. Kasihan kalau misalkan Teh Alma terus yang harus forwardkan, dan teman-teman juga bisa nanya langsung ada yang perlu ditanya. Boleh Bu, boleh. Mana ini Mas Arif Rahman Hakimnya? Beliaunya AFK apa ya? Tanggal 26 Mei. Coba kita lihat. Oh, insya Allah mulainya 26 Mei teman-teman ujian tengah semesternya sampai 31 Mei. Berarti pekan depan kita masih ada satu pertemuan lagi. Dan ini Mas Deddy Kusmana dan Fadlan jadi tidak presentasi. Dan siapa tadi teh? Fuad Mansur. Kalau misalkan karena pertemuan di depan masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS, dan nanti UTS-nya juga gampang insya Allah. Teman-teman nulis aja apa yang terpikirkan, tapi usahakan semaksimal mungkin gitu. Jadi nggak perlu textbook banget, dan boleh searching tapi kerasa kok bedanya nanti kalau misalkan hasil searching sama hasil analisis pribadi. Pertemuan selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 1, 3 dan 4 boleh menyiapkan ya, kita selesaikan presentasinya di pekan depan kalau gitu. Masya Allah, lebih sekali. Apa tadi itu? Saya lihat dulu timnya sambil ini Fadlan siap-siap. Kelompok 1 Amiruddin, Riki Hanafi, Selamat Warsono. Tim 3, kelompok 3 Muhammad Wawan, Akhwan, Arif Rahman, dan Haris Sucipto. Tim 4-nya Alma, Azmi, Sueb, dan Heru. Oh, kemarin ada tambahan lagi. Siapa ya? Sebentar. Oh, Miftah dan Wulandari. Miftah masuk tim 1 karena yang lain udah 4. Tim 1 Pak Amiruddin, Riki Hanafi, dan Selamat Warsono. Nanti tambahan sama Miftah ya, nanti kalau misalkan Arif udah masukin saya ke grup, nanti saya tag orang-orangnya deh insya Allah. Dan nanti tim 4 Alma, Azmi, Sueb, dan Heru, ketambahan Wulandari. Jadi ber-5. Enggak, sudah boleh dipresentasikan.
Ayo Denny, bantuan. Denny dan Fadlan. Ini tuh ada layarnya, ada presentasinya, tapi layar pakainya apa saya yang kurang bagus ya sinyalnya. Kayaknya sinyal di Denny-nya Bu pakai wifi di sana barengan. Sama saya juga pakai wifi. Fadlan, dia udah muncul, tinggal dibuka PPT-nya. Sok mangga di Ya Bu, kenapa? Nanti saya kirimkan ke teman-teman juga deh. Arif Rahman Hakim, mana teh ketua kelasnya? Hadir, Bu. Iya, boleh tolong cantumkan atau boleh saya ikut bergabung ke grup kelas teman-teman? Boleh, Ibu. Boleh. Ini saya cantumkan nomor saya di ini ya. Grup yang XR aja, Rip. Iya, yang mana aja, yang ada teman-temannya aja. Yang umum, kadang-kadang biasanya teman-teman kuliah ini kan punya grup bersama dosen dan grup sendiri tanpa dosen ya. apa udah ada layarnya? Udah aman, alhamdulillah. Ada. Kecilin itu suaranya. Tapi ini apa namanya? Suaranya feedback gitu. Udah yang ini gedein. Tidak boleh klik-klik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di kiamat ya rabbal alamin. Suaranya ngahyang, Den. Bisa belum? Tuh, masih feedback. Lumayan. Amin apa enggak ya? Sebentar. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang zakat dan CSR ataupun yang biasa disebut Ganindoni. Apa nih? Ayo. Tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam presentasi ini kami akan membahas hubungan antara zakat dan corporate social responsibility, dua konsep yang penting dalam dunia bisnis dan sosial di Indonesia. Kami akan menggali pengertian setiap konsep, landasan hukum, serta bagaimana kedua saling berkaitan dalam perspektif akuntansi dan syariah. Dengan pemahaman ini diharapkan dapat ditemukan cara optimalisasi zakat dan CSR demi pembangunan berkelanjutan. Lanjut, Mang Fadlan. Di sini ada pengertian mengenai zakat dan CSR.
Zakat adalah kewajiban agama dalam Islam yang menuntut pengeluaran sebagian harta untuk membantu yang membutuhkan sebagai bentuk pembersihan dan pemberdayaan sosial. Jadi kayak zakat fitrah kan, zakat fitrah itu kembali suci gitu ya. Membayar zakat fitrah itu sama jadi menyucikan diri kita gitu. Dan zakat tersebut kalau nggak salah itu diberikan kepada 8 penerimanya itu. Terus si SR adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai sosial dan lingkungan sehingga bisnis berkontribusi positif pada masyarakat. Untuk tujuan dari zakat tersebut yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dari tujuan SR itu menjaga reputasi perusahaan dan kesejahteraan komunitas. Lanjut Mas Fadlan. Oke. Di sini ada beberapa landasan hukum dan regulasi mengenai zakat dan SR di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Zakat tahun 2011 menetapkan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang dikelola secara profesional oleh Basnas. Jadi dari Undang-Undang Republik Indonesia ini dicantumkan pada nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dari undang-undang tersebut mengenai zakat baik dari sisi pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan agar dapat mendukung pengentasan kemiskinan. Dari undang-undang tersebut yaitu terdapat beberapa poin, salah satunya itu lembaga pengelolaan zakat, legalitas lembaga amil zakat, terus kewajiban dan hak muzaki ataupun pemberi zakat dan mustahik penerima zakat, serta ada juga sanksi. Dari yang kedua yaitu peraturan pemerintahan pada nomor 47 tahun 2012, yaitu terdapat regulasi pengelolaan zakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan distribusi. Yang ketiga yaitu Undang-Undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perusahaan tersebut. Lanjut Mas Fadlan. Silakan Mas Fadlan, baca Mas Fadlan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Korelasi zakat dan CSR, titik temu dan perbedaan, yaitu ada dua ya. Yang pertama titik temu, keduanya bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua menumbuhkan tanggung jawab sosial dan etika dalam pengelolaan keuangan. Dan ketiga meningkatkan citra dan legitimitas entitas. Dan yang kedua perbedaan. Zakat bersifat wajib dengan ketentuan agama yang ketat. Dan yang kedua CSR bersifat sukarela dan strategis untuk bisnis. Dan yang ketiga zakat fokus pada aspek spiritual dan keadilan sosial. Apakah CSR bisa dihitung dengan zakat? Analisis syariah dan akuntansi. Perspektif syariah, CSR berupa sedekah atau sumbangan bisa dihitung sebagai zakat jika memenuhi nisab dan kriteria pemilik harta. Dan yang kedua, perspektif akuntansi. CSR disebut sebagai beban operasional
Sementara zakat adalah kewajiban keagamaan yang harus dihitung secara khusus. Dan yang ketiga, kondisi khusus. Tidak semua CSR bisa dihitung zakat. Harus jelas tujuan dan pengelolaan sesuai aturan zakat. Yaitu selanjutnya, zakat sebagai bentuk CSR, pandangan dan implementasi. Yang pertama, integrasi zakat dalam CSR. Dan beberapa perusahaan memasukkan zakat sebagai bagian dari program CSR mereka untuk mendukung tanggung jawab sosial dan lebih luas. Dan yang kedua, manfaat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memenuhi kewajiban agama sekaligus mengajarkan peran sosial perusahaan. Dan yang ketiga, praktik nyata. Contohnya termasuk program zakat koperasi yang dikelola profesional dan integritasi dan dengan kegiatan CSR komunitas. Lanjut Mang Den. Studi khusus. Contoh implementasi zakat dan CSR yang efektif. Yaitu ada dua tipe ya. Yang pertama perusahaan A dan yang kedua perusahaan B. Yang perusahaan A melaksanakan zakat mal terstruktur dan disalurkan melalui lembaga resmi dan laporan transparan dan audit rutin. Dan yang perusahaan kedua menggabungkan zakat sebagai bagian dari CSR lingkungan dan pendidikan langsung memberdayakan masyarakat sekitar. Mang Fuad, lanjut Mang. Baiklah, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Denny dan Mas Fadlan itu ya kita kesimpulannya dan rekomendasi optimalisasi zakat dan CSR untuk pembangunan berkelanjutan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sinergi zakat dan CSR. Adapun sinergi zakat dan CSR yaitu perusahaan dapat mengoptimalkan fungsi sosial dengan mengintegrasikan zakat dan CSR secara terencana untuk manfaat maksimal. Yang kedua yaitu peningkatan akuntabilitas, yaitu pelaporan transparan dan audit zakat serta CSR penting untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Adapun yang ketiga yaitu rekomendasi. Yaitu rekomendasi terbagi 3. Pertama ada perjelas batasan dan fungsi zakat dan CSR. Kedua yaitu libatkan lembaga zakat resmi dalam pengelolaan zakat korporasi. Yang ketiga yaitu manfaatkan zakat sebagai bagian dari pembangunan sosial berkelanjutan. Lagi Mang Den. Ya mungkin itu yang bisa kami presentasikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita diskusikan bersama-sama dengan Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Teman-teman sudah mempresentasikan ini tentang zakat dan CSR. Sebetulnya menarik ya. Cuman kayaknya perlu ada tambahan dari teman-teman deh supaya ini enggak 100% dari Gamma AI ini gitu ya. Biar ada yang biar lebih apa istilahnya ya, organik gitu. Biar dari teman-teman. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Coba kelompok tim 1 atau tim 3 atau tim 4 mewakili kelompoknya gitu, minimal 1 bertanya untuk
tim 2 ini yang bahas tentang zakat dan CSR. Masya Allah. Itu tinggal berapa ya? 10, Masya Allah. Dek, ya udah ditanyakan deh. Apakah ada teman-teman demo di Saya, Bu. Ya, enggak. Pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Itu kan judulnya yang kemarin dikasih sama Bu Aisyah itu bagaimana korelasi antara zakat dan CSR. Apakah CSR itu bisa juga dihitung zakat gitu ya? Atau kebalikannya, bisa gak zakat itu dinilai sebagai CSR? Jadi mungkin dijelaskan lebih detail lagi apa ya, biar lebih simpel dan bisa dipahamin gitu korelasinya atau hubungannya. CSR itu bisa dihitung zakat gak sih, ataupun sebaliknya zakat itu dinilai sebagai CSR gak gitu? Kang Denny, Kang Fuad, dan Kang Fadlan, seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mangga. Baik, terima kasih kepada Kang Wawan. Untuk mengenai CSR itu secara hukum dan prinsipnya yaitu tidak optimis dianggap sebagai zakat ya. Cuma di sini ada perbedaan dasarnya mengenai CSR sama zakat tersebut. Dari sumbernya, CSR ini bersumber dana perusahaan, beban biaya operasional. Jadi kayak yang ngajuin proposal gitu ya, Bu. Kayak ngajuin, iyalah pokoknya kayak ngajuin proposal gitu. Sedangkan zakat yaitu bersumber dari harta yang wajib dizakati sesuai syariat. Jadi harta yang kita miliki itu apakah sudah memasuki persyaratan untuk mengeluarkan zakat ataupun tidaknya gitu. Dan dari tujuan tersebut, jadi tujuan CSR juga bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan zakat yaitu berkewajiban ibadah yang bersifat religius. Jadi zakat juga termasuk kepada rukun Islam ya, yang ketiga yaitu membayar zakat. Jadi kalau CSR itu hanya bertanggung jawab sosial dan lingkungan saja, sedangkan zakat itu berkewajiban termasuk kepada ibadah serta kita juga sebagai umat Islam yaitu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat karena termasuk kepada rukun Islam. Dari penerimaannya juga kalau CSR yaitu hanya masyarakat umum ataupun luas gitu. Jadi tidak, kan sedangkan zakat itu ada 8 itu ya penerima zakat itu. Sedangkan penerima CSR itu umum ininya. Jadi siapa aja gitu. Untuk regulasinya itu dari tadi sudah disebutkan Undang-Undang nomor 47 di tahun 2012. Mungkin segitu dari ininya, dari perbedaan antara zakat sama CSR-nya. Oh, jadi berarti zakatnya khusus buat orang Islam gitu ya, Den ya. Berarti kalau yang CSR itu buat umum gitu. Non muslim pun bisa kita bantu dari hasil perusahaan. Dari dana CSR itu bisa gitu untuk non muslim gitu ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Kang Denny penjelasannya. Sama-sama Kang Wawan. Mungkin ada lagi yang dari kelompok lain, dari kelompok 1 dan 4. Kelompok 1 di sini ada Riki Hanafi dan Selamat Warsono. Ada yang mau mewakili kelompoknya untuk bertanya, Mas Riki Hanafi dan Pak Selamat Warsono. Atau kelompok 4 ada yang banyak ada ya. Azmi juga ada. Sueb ada nih. Sueb Abdul Hakim dan Heru juga nggak ada. Kayaknya tadi
Oh, itu mah hari di hari yang udah masuk ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya enggak ya. Saya izin menambahkan sedikit. Jadi sebetulnya yang teman-teman sampaikan tadi itu udah lumayan lengkap, tapi agak kurang mendalam aja sih sebetulnya. Kita kan sedang membicarakan antara zakat dan CSR. Zakat dan CSR ini kita lagi lihat dalam konteks perusahaan, dalam konteks apa istilahnya, apa namanya, bukan dalam person gitu, bukan dari satu orang, tapi bagaimana sebuah korporasi dia itu perlu zakat. Namanya korporasi dia punya aset ya, tadi urut at-tijarah, barang-barang yang diperjualbelikan, dan dia juga punya kewajiban CSR kalau menurut undang-undang di Indonesia. Tadi pertanyaan Kang Wawan tuh, apakah zakat ini bisa jadi CSR atau CSR bisa jadi zakat? Tadi teh Kang siapa namanya teh Fadlan, panjang soalnya, Muhammad Zaidah Fadlan menjelaskan perbedaannya, tapi inti dari penjawabnya adalah sebenarnya kurang dilengkapi aja gitu, kayak kurang intinya berbeda gitu ya, Pak Kang Wawan. Jadi antara zakat dan CSR ini dia harusnya dipisah, karena tadi betul seperti yang dijelaskan oleh Kang Fadlan, dia peruntukannya berbeda. Kalau zakat itu ya tadi untuk 8 asnaf atau 8 kelompok gitu ya, Kang Fadlan bukan 8 penerima tapi 8 kelompok penerima. Kalau 8 penerima cuma 8 orang doang, tapi 8 kelompok atau 8 kategori atau 8 asnaf. Kalau CSR ini biasanya untuk lingkungan, untuk ya pokoknya sosial lah gitu. Juga sumbernya tadi berbeda, kemudian secara akuntansi nanti penulisannya di catatan keuangannya juga berbeda gitu. Jadi kalau zakat aja tadi disebutkan antara emas dan perak nggak boleh digabung, apalagi antara zakat tijarah tadi dengan CSR yang dia itu mungkin jatuhnya apa ya, sodako atau hibah mungkin ya gitu. Jadi kalau misalkan memang mau CSR silahkan CSR, tapi kalau saya mungkin condong ke pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak mengurangi zakat. Kalau mau zakat, ambil zakatnya sendiri gitu. 2,5% dari keseluruhan harta yang sudah mencapai nisab dan haul gitu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih Kang Wawan yang sudah bertanya, Kang Fadlan yang sudah menjawab. Ini namanya pada Kang gitu ya, Kang Fuad dan satu lagi tadi Kang Deni Usmana. Sudah baik, sudah bagus. Mungkin ketika dipresentasikan, apalagi kalau misalkan ke dosen-dosen, apalagi kalau misalkan untuk yang nanti buat teman-teman persiapan skripsi gitu ya, diperbaiki lagi PPT-nya, jadi jangan terlalu yang maksudnya ada yang dari analisis teman-teman atau tambah-tambahkan gitu, jangan 100% dari AI, dan perhatikan gambar-gambarnya, ilustrasinya pun banyak yang agak aneh gitu ya, namanya AI, mereka bikin jarinya lebih dari 5 tadi apa di beberapa part gitu, jadi di touch up sedikit. Adapun untuk materinya cukup baik, alhamdulillah. Nanti teman-teman cari tahu lebih lanjut lagi kalau misalkan tertarik, karena yang kita jadikan tema-tema ini bisa banget buat teman-teman gali lagi buat nanti dijadikan skripsi, atau kalau misalkan mau dibikin paper juga bisa jadi paper gitu. Barakallahu fikum teman-teman semua. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Dan insya Allah pekan depan kita belum ujian, pekan depan kita sempatkan 3 kelompok selebihnya, kelompok pertama, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk menyusun PPT-nya dan mempresentasikan. Barakallahu fikum, kelompok kedua yang sudah saya mengapresiasi teman-teman sudah mengusahakan untuk membuat dan mempresentasikan di pertemuan ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan di pekan lalu ya. Alhamdulillah. Ya insya Allah kelompok selanjutnya kita tunggu di pekan depan, dan di pekan selanjutnya lagi, pekan depan kan masih tanggal 23, semuanya insya Allah akan presentasi dan akan ada materi juga. Insya Allah semoga kita semua sehat dan saya bisa menyampaikan juga dengan lebih baik dan lebih jelasnya.
Punten pisan ini mah udah semakin malam semakin kurang kondusif kayaknya sebenarnya. Dan di tanggal 30 insya Allah kita akan ujian. Ujiannya nanti bentuknya esai, hanya beberapa soal nggak nyampe 10, mungkin 5 ya. Nanti kita infoin ke Teh Alma, dikerjakan di hari tersebut, sama seperti tugas sebelumnya, dikerjakan di hari tersebut maksimal jam 24.00 di tanggal 30 nanti. Gitu jawabannya mah pokoknya itu mah esai deh. Jawaban teman-teman aja. Oh iya, kawan Mangga, ada yang mau ditanyakan? Kalau dilihat itu kalau tanggal 30 itu cuti bersama Bu ya. Takutnya kayak tanggal kemarin yang libur di hari Senin, terus Selasanya juga libur Bu di cuti bersama ya. Saya lihat di kalender tadi cuti bersama tuh tanggal 30 tuh ya. Karena tanggal 29-nya itu ada tanggal merah kenaikan Isa Al-Masih itu kalau nggak salah. Oh iya benar. Gimana tuh Bu? Ya, benar, alhamdulillah ya Allah. Cuman teman-teman kalau di pesantren kalau tanggal merah libur ya. Iya, biasanya diliburkan dari sananya, Bu. Dari Kaprodi. Kemarin juga libur 2 hari Bu, alhamdulillah. Senin Selasa. Alhamdulillah. Berarti kalau libur bisa kan ya berarti jadinya ujian dengan lebih tenang dan lebih fokus ya. Ya insya Allah Bu bisa. Libur apa? Tetap libur apa? Walaupun libur tetap ujian gitu Bu ya maksudnya? Ya kayaknya itu Karena soalnya online. cuma analisis aja. Oh, Insya iya. Allah akan. Masya Allah benar Bu. Siapa tahu dengan libur otak kita lebih fresh gitu untuk mengerjakan ulangannya Ibu. Saya mau kasih disclaimer sedikit. Saya kemarin tuh ada yang hasil ini itu bagus siapa ya? Hari Sucipto nilainya paling bagus buat kemarin ujian tugas. Anwar Al-Farizi juga bagus, Alma Mardiana juga bagus. Dan Kusmana lumayan, Fuad Banser lumayan. Yang lainnya kayaknya belum pada mengirimkan, tapi ya sudahlah itu kemarin itu nanti kalau misalkan ada kurang-kurang nilai-nilai ini bisa jadi penambah gitu lah. Kemudian anyway untuk ujian besok, untuk ujian di pekan selanjutnya nanti saya infokan lagi deh. Tapi intinya insya Allah tetap kita adakan ujian, nggak susah dan mudah banget insya Allah lah. Ini mah hal-hal yang mungkin bisa teman-teman juga nggak perlu searching juga, nggak perlu buka buku, dijawab dengan analisis teman-teman aja, atau dengan menurut teman-teman gimana gitu. Santai aja. Insya Allah kita tetap jadikan ujian untuk saya ingin melihat sejauh mana teman-teman memandang zakat ini gitu. Barakallahu fikum. Kini kita cukupkan dulu, semakin gak kedengeran suaranya ini. Suara sayanya makanya. Terima kasih banyak Kang Wawan, Kang Fadlan, Kang Denny, Kang Siapa dan satu lagi yang Opian. Dan teman-teman semua yang sudah hadir, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ya, Bu. Bu. Terima kasih juga Bu. Tangan. Semangat.